Ada dua bagian paparan kami, Pak Tamsil. Pertama terkait dengan seleksi guru P3K dan kemudian juga terkait dengan tata kelola guru secara umum, termasuk tadi data-data kebutuhan guru yang juga sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Zain dan Pak Prof. Ali Ramdhani. Pertama, kita ingin menyatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru honorer, terutama pada sekolah negeri melalui seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kita mengharapkan ada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan untuk guru-guru kita, lalu juga pada saat yang bersamaan akan memperluas kesempatan mereka untuk peningkatan kompetensi. Rekrutmen yang dilakukan dengan ASN P3K tentunya memperjelas status guru-guru kita sebagai aparatur sipil negara dan akan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan, dan akan mengangkat yang apa yang semuanya kita cita-citakan, bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Lalu kemudian dengan mendapatkan status ASN atau aparatur sipil negara, maka guru-guru akan bisa mendapat lebih banyak untuk meningkatkan program-program peningkatan kompetensi, sehingga ujung-ujungnya semua yang kita lakukan haruslah berdampak kepada peningkatan kualitas belajar anak-anak kita yang ada di sekolah. Jadi ujung-ujungnya semua yang kita lakukan adalah untuk murid-murid kita. Dari ini latar belakang dari kebijakan ASN P3K ini, Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, kami melakukan sebenarnya analisis dari awal ya, dari akhir tahun 2019 lalu di awal 2020 untuk melihat permasalahan dari tata kelola supply dan demand guru-guru kita secara nasional. Dan ini memang sebuah kondisi yang sangat tidak optimal. Tidak terjadi sebuah mekanisme yang cukup balance antara kebutuhan guru, kebutuhan rekrutmen guru dengan supply guru. Jadi ketika ada guru yang pensiun, tidak langsung diganti oleh gurunya, sehingga kemudian proses rekrutmen yang tidak optimal ini mengakibatkan sekolah kekurangan guru, dan sekolah harus merekrut guru secara mandiri dengan dana mereka, terutama dengan dana BOS. Dan inilah yang kemudian menjadi guru-guru honorer yang jumlahnya ketika kita melakukan penghitungan, dan ini kita mengambil langkah ini bukan karena ada tekanan politik, tapi kita ingin menyelesaikan masalah yang sudah menahun, itu 742.000 guru honorer yang ada di sekolah negeri. Sedangkan kebutuhan guru ketika kita hitung berdasarkan jumlah murid dan sesuai dengan aturan dari kurikulum kita, itu kita butuh seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, 1.2.616 guru yang sebenarnya kita butuhkan. Artinya itu pun juga sebenarnya tidak cukup untuk mengatasi jumlah guru honorer yang ada, tidak cukup untuk mengatasi semua kebutuhan guru kita. Jadi ini kondisi supply dan demand yang sudah lama sekali tidak terjadi secara optimal. Dan tentunya inilah yang kita ingin perjuangkan, bagaimana ada sebuah skema untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga guru-guru kita, karena kondisi tadi, kondisi yang sebenarnya sangat darurat, sekolah mengangkat guru dengan kualitas yang berbeda-beda, variasi antara satu sekolah dengan sekolah lain, dan juga tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Ada sekolah yang mungkin punya iuran lebih baik, ada sekolah yang tidak, sehingga guru-guru kita memiliki kompleksitas pekerjaan guru-guru honorer yang sangat tidak layak, dan kita tidak boleh ada guru yang tidak mendapatkan pendapatan yang tidak layak. Dan itu adalah prinsip kita, dan melalui Undang-Undang ASN yang ada, kita memiliki ruang untuk dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BKN, kita bersama-sama untuk mencari cara bagaimana untuk merumuskan sebuah kebijakan yang massal dan masif, dan belum pernah terjadi semasif ini sebelumnya, sebuah skema untuk menutupi kebutuhan supply dan demand guru-guru kita. Yang tadi juga Pak Ketua, Pak Tamsil juga sudah sebutkan, kita harus melakukan sebuah keseimbangan. Tidak boleh ada kekurangan guru, karena kehadiran dari guru yang melalui sebuah rekrutmen yang baik, kompetensinya jelas, kesejahteraannya juga baik, itu diperlukan untuk mengajar anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke. Dan ini yang kemudian kita ingin perjuangkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1,1 juta lebih itu,
kita masih ada kekurangan 275.000 guru lagi. Jadi ini yang tentunya perlu juga harus kita carikan cara untuk menutupi ini. Nah, apa yang menjadi keuntungan ketika guru menjadi guru ASN, aparatur sipil negara P3K? Pertama, mereka memiliki skema pengangkatan yang jelas. Mereka tidak lagi diangkat secara mandiri oleh sekolah, tapi oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Besaran gajinya pun juga sesuai dengan standar ASN, sesuai dengan peraturan Presiden 98 tahun 2020, sebesar sekitar 2,9 juta per bulan. Adanya tunjangan melekat, lalu hak untuk mendapat penghargaan, perlindungan, peningkatan kompetensi, juga mengikuti sertifikasi dan tunjangan profesi ketika sudah memperoleh sertifikasi dan peningkatan nanti untuk jenjang karir. Inilah kondisi kerja yang tentunya yang minimum yang kita inginkan ada untuk guru-guru di sekolah kita. Nah, dari proses yang terjadi dari akhir tahun 2020 ketika kami mulai untuk mensosialisasikan kebijakan ini sampai juga langsung coaching klinik dengan masing-masing pemerintah daerah untuk memastikan jumlah formasi, kebutuhan, dan lain sebagainya, mencocokkan data. Masih ada 35 pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi guru P3K seperti yang tertera di slide ini. Dan ini tentunya kita ingin dorong, jadi ada beberapa yang kita sudah menemui langsung kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Ternyata memang terjadi banyak kesalahpahaman, sehingga ketika sudah kita diskusikan, kita temui lagi, ternyata mereka sangat berkomitmen untuk mendorong, dan tentunya ini mohon bantuan dari Bapak Ibu DPD untuk mendorong semaksimal mungkin formasi guru kita, sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dan kondisi pelayanan pendidikan yang juga baik. Minimum kondisi pelayanan juga itu harus kita jaga. Nah, walaupun dengan semua dinamika yang terjadi dalam tahun 2021 ini, skema ASN P3K tahun ini merupakan sebuah rekor, sebuah prestasi formasi yang terbesar dari beberapa tahun terakhir ini. Bisa dilihat dari data yang ada di tahun 2017 itu hanya 6.000 sekian, 2018, 2019 itu sekitar 77.000 dan 90.000, dan di tahun 2021 ini meningkat 5 kali lipat lebih, mungkin 5,5 kali lipat dari tahun 2019. Dan kita tentunya harapkan di tahun depan dengan semakin membaiknya komunikasi dan dorongan semua pihak, tahun depan kita akan lengkapi semua kebutuhan baik dari guru-guru dari Kemendikbud maupun Kemenak, sehingga sekali lagi ini akan bisa membuat sebuah kondisi pembelajaran yang lebih baik. Pada saat ini juga kita ingin melakukan sebuah sistem yang demokratis, di mana semua guru honorer dapat mengikuti seleksi. Jika mereka mengajar di daerah tanpa yang tidak ada formasinya, mereka tetap masih bisa ikut dan mendaftar untuk misalnya untuk daerah lain jika mereka menginginkan, dan itu bisa dilakukan. Dan kalau sudah melewati passing grade, mereka tidak dapat formasi sekarang, dapat menggunakan nilai tesnya asal mereka lulus secara administrasi, ya, layak untuk secara administrasi. Mereka bisa untuk menggunakan nilai hasil tes tersebut untuk tahun selanjutnya, sehingga sekali lagi tadi jumlah formasi itu sebenarnya melebihi dari jumlah guru yang existing honorer yang ada di sekolah negeri saat ini. Jadi sehingga sebenarnya kesempatannya tentunya sangat besar gitu ya, tapi memang perlu untuk melakukan sebuah sistem seleksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini gambaran Bapak Ibu anggota DPD yang saya hormati, dari 506.000 formasi guru P3K, ini gambaran dari masing-masing provinsi yang maksimal ini secara persentase. Itu dari Papua Barat, Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Sementara yang di bawah, yang kurang maksimal pengajuannya itu 5 terbawah itu dari Sumatera Utara, Bengkulu, Sumbar, Riau, dan Jambi. Ini tentunya merupakan hal yang perlu terus kita dorong, dan kita tahu bahwa alasan yang sering diajukan oleh pemerintah daerah untuk tidak mengajukan formasi adalah ketidakyakinan mereka dapat membayar kewajiban finansial untuk guru-guru P3K, walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum tahun 2021 sudah termasuk gaji P3K. Ini kami lakukan melalui sosialisasi dan dikuatkan
Ini undang-undang PBN-nya yang menyatakan bahwa pembayaran untuk gaji guru non PNS ini sudah tercakup dalam APBN tahun 2021 yang ditransfer ke daerah. Dan untuk menguatkan itu dari kami pun juga setelah beberapa kali kita melakukan sosialisasi, kita perlu membuat, walaupun kita melakukan sosialisasi dengan Kementerian Keuangan, Pan-RB, dan Kemendagri, ada surat edaran langsung kepada pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, ini dari Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 terkait perhitungan anggaran P3K dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Bahwa dijelaskan bahwa DAU telah memperhitungkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Ini juga dikuatkan surat edaran dari Kemendagri, kalau tadi dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dari Kemendagri, dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, langsung kepada gubernur dan bupati wali kota di seluruh Indonesia, terkait dengan penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun anggaran 2021. Ini suratnya tanggal 7 April 2021. Dijelaskan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan, agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dengan mempedomani aturan yang berlaku. Juga ada sebuah sebuah data dari dana alokasi umum yang tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahu salah satu kendala yang tadi supply dan demand yang tidak terjadi secara seimbang, sebenarnya ada plafon gaji guru-guru yang pensiun yang tidak dimanfaatkan kembali untuk pembayaran gaji karena rekrutmen tidak terjadi secara optimal. Jadi kalau kita lihat, ini garis yang biru adalah jumlah guru yang pensiun, ini data dari 2012 yang saya tampilkan. Guru yang pensiun terus naik di garis yang biru, sedangkan guru yang direkrut di garis yang hijau itu terjadi tidak sama, tidak setara. Sehingga ada ruang fiskal sebenarnya dari alokasi gaji yang ada sebelumnya dari guru-guru yang pensiun yang kemudian tidak dimanfaatkan untuk pembayaran SDM atau gaji di tahun itu dan tahun-tahun sesudahnya. Jadi ruang fiskal ini sebenarnya ketika kita tahu secara APBN terus naik, maka transfer pendidikan yang 20% secara konsisten itu juga tetap dan akan naik, dan itu sebenarnya ruang fiskal pun itu ada. Dan kalau kita lihat juga sebelum tahun 2012 ini juga ada gap antara guru yang pensiun dan atau guru yang direkrut sekitar 750.000. Tapi ini data yang saya tampilkan 2012 saja dari sekitar 9 tahun terakhir, 9-10 tahun terakhir, yang bisa mungkin jadi catatan juga bagi kita semua. Terkait dengan berbagai macam masukan, kami mendengar berbagai masukan yang ada walaupun sangat beragam, tapi intinya adalah bagaimana memberikan kebijakan afirmasi kepada berbagai macam guru honorer yang ada. Dan di sini ada dua hal yang sudah kita lakukan. Pertama, kebijakan afirmasi yang pertama, yaitu guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, itu akan mendapat nilai afirmasi 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Lalu untuk usia 35 tahun ke atas, jadi ini mempertimbangkan berapa usia mereka, dan tentunya ini berkaitan juga dengan masa pengabdian, 15% dari maksimum kompetensi teknisnya, penyandang disabilitas 10%, guru honorer THK 2 10%. Dan nilai ambang batas ini atau passing grade ini sebenarnya adalah kompetensi atau hal yang sangat minimum. Jadi bukan yang paling hebat. Jadi ibaratnya kalau mengajar matematika, untuk bisa mengajar matematika dengan baik, berapa hal yang minimum yang harus diketahui oleh seorang guru di mapel atau bidang tersebut. Jadi sehingga, dan itu pada level yang pemula. Jadi artinya tidak merupakan sebuah guru yang paling hebat ukurannya, tapi ini adalah guru yang pada level yang sangat minimum yang kita inginkan. Tentunya ini supaya kita memaksimalkan sebanyak mungkin guru-guru kita bisa lulus dari sistem seleksinya. Lalu kebijakan afirmasi selanjutnya atau penyesuaian nilai ambang batas itu kita lakukan. Semua yang berusia di atas 50 tahun, semua yang di atas 50 tahun itu mendapat nilai maksimum kompetensi teknis 100%. Ditambah lagi dengan nilai maksimum untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara juga ditambah 10%. Sehingga ini membantu kepada guru-guru yang tentunya sudah sangat lama mengabdi untuk bisa terbantu untuk kelulusan
passing grade dan mendapatkan formasi. Lalu untuk selanjutnya, penyesuaian nilai ambang batas juga dilakukan kepada semua peserta seleksi. Ini mendapatkan nilai sebanyak 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Jadi ini adalah kebijakan afirmasi yang kita lakukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap bagaimana kita bisa memaksimalkan guru-guru honorer yang sedang berjuang untuk seleksi ASN P3K ini. Dan juga sebagai tambahan kita juga menyatakan bahwa kita mendorong supaya karena tidak ada sebelumnya sistem seleksi itu yang sampai 3 kali coba, dan sekarang kita mendorong kalau gagal di percobaan pertama bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Dan ini yang ingin kita lakukan untuk memaksimalkan sekali lagi kesempatan guru-guru kita. Jika masih gagal, ayo belajar lagi supaya bisa lebih baik lagi dan seterusnya sehingga bisa berhasil untuk mendapatkan formasi. Nah, di tahap pertama ini Bapak Ibu anggota ketua dan anggota Pansus yang saya hormati, sudah terdapat 173.730 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama dan segera akan diangkat menjadi guru ASN P3K. Ini dari total 322 formasi yang tersedia di ujian pertama ini. Kita khususkan untuk guru honorer negeri di sekolah induknya, kecuali kalau dia tidak ada di sekolah induknya dan ada formasi yang tidak ada pelamarnya dari sekolah lain, itu bisa dilakukan. Tapi guru honorer di sekolah negeri yang kita utamakan di tahap pertama ini. Dan ini sudah 53,8% dari guru-guru yang ikut dari formasi yang tersedia di tahap pertama ini yang sudah mendapatkan, sudah terisi. Dan ini merupakan angka yang cukup besar. Ini sudah jauh melebihi dari tahun 2019 sebelumnya, dan bahkan nanti masih ada tahap kedua, tahap ketiga yang kita terus berharap akan lebih besar. Nah, pada ujian pertama ini masih ada sekitar 183 formasi yang masih kosong. Ini di daerah-daerah yang terpencil seperti di Nias, Halmahera Utara, Barito, Timur Tengah Selatan, Halmahera, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat, Selatan, Nias, dan sebagainya. Ini merupakan daerah-daerah yang masih banyak sekali formasi yang kosong karena memang guru yang ada di situ mungkin tidak ada atau mungkin tidak linear dengan formasi dengan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut, sehingga nanti di tahap kedua formasinya akan lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat ini tadi juga dari Pak Prof. Ali Ramdhani dan Pak Zain mungkin sudah menyampaikan, kalau dari formasi mapel umum itu kira-kira keterisiannya ada sekitar 34% dari total formasi tahun 2021. Sementara untuk formasi agama yang tersedia di tahun ini sebanyak 18.000 lebih. Untuk P3K guru agama sudah terisi 47% dari formasi yang tersedia. Sekali lagi ini baru tahap pertama dan kita terus mendorong dan mengharapkan lebih banyak lagi yang akan lulus di tahap kedua dan tahap ketiga. Itu sekilas tentang perkembangan hasil atau seleksi ASN P3K sejauh ini. Nah, selanjutnya terkait dengan data guru, yang dapat kami sampaikan adalah ini adalah data guru secara nasional, ini tanpa guru agama yang ada di bawah Kemendikbudristek. Ada sekitar 2,7 juta guru kita dan 275.000 kepala sekolah dan 24.000 pengawas sekolah. Ini jika dilihat PNS dan bukan PNS, kalau dari guru 2,7 juta itu terbagi jadi 1,2 guru PNS dan 1,5 guru bukan PNS, dan kepala sekolah ada 182.000 lebih yang PNS dan 92.000 lebih yang bukan PNS. Kalau pengawas ini PNS semua. Dan ketika kita melihat total semuanya yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, itu totalnya sekitar 1,3 juta atau 43,1% guru tenaga pendidikan, ini di luar guru agama yang sudah memiliki sertifikat. Nanti guru agama akan datanya kita sampaikan selanjutnya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini data guru agama. Di guru agama, total guru agama yang di bawah di sekolah, yang sekolah-sekolah di bawah Kemendikbudristek itu ada 245.000. Kalau kita lihat dari yang sudah sertifikasi, ini di yang tabel bagian atas, itu totalnya ada 35.000 lebih.
guru agama PNS yang ada di sekolah Kemendikbudristek. Sedangkan yang bukan PNS memang sangat sedikit, 3.000 lebih yang sudah mendapatkan sertifikasi. Jika dibandingkan, memang lebih banyak persentasenya guru PNS yang sudah mendapatkan sertifikasi. Jadi misalnya kalau kita lihat di bawah itu belum sertifikasi, total di sini dari 108.000 lebih guru agama PNS, itu ada 35.000 yang sudah sertifikasi dan 72.000 yang belum sertifikasi. Kalau kita lihat di yang bukan PNS, dari 137.000 guru agama non-PNS, hanya 3.000 lebih yang sudah sertifikasi dan 133.000 lebih yang belum sertifikasi. Artinya ini memang sebuah PR yang lama, tadi sudah ada angkanya apakah 32 tahun ya, tapi itu memang kita perlu untuk melakukan akselerasi untuk sertifikasi guru-guru agama ini. Ini mungkin data yang lain, ini secara kita lihat negeri dan swasta, tapi juga secara agamanya dari 245.000 lebih, itu ini gambaran antara negeri dan swasta dan juga agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sehingga secara total guru agama yang sekarang yang ada existing di sekolah Kemendikbud, guru agama Islam ada hampir 200.000, 196.000, guru agama Katolik 13.000, guru agama Protestan 28.000 lebih, Hindu 5.000 lebih, Buddha 1.000 lebih, dan Konghucu 14 orang. Nah, kita bandingkan ini kebutuhan guru di sekolah negeri, ini mungkin saya tidak akan menginikan datanya satu persatu, tapi kita lihat yang bagian abu-abu di sini, ini adalah kekurangan guru. Sedangkan yang oranye ini adalah guru, ada gurunya tapi gurunya bukan PNS gitu ya. Nah, kita lihat yang abu-abu ini adalah kekurangan guru, artinya sekolah tersebut atau di sekolah-sekolah tersebut di daerah ini, itu tidak ada gurunya yang seharusnya ada guru gitu ya. Dan ini daerah abu-abunya dibandingkan, kalau sekarang saya pindah slide ke guru di agama, nah ini abu-abunya sangat besar gitu ya. Dan ini akan menjadi tentunya catatan untuk mendorong bagaimana persentase guru-guru agama kita di sekolah negeri ini bisa dibutuhi. Total kebutuhannya itu ada 350.000. Sedangkan yang guru yang ada itu yang PNS 104.000, yang diperbantukan di sekolah swasta 3.000 lebih, dan yang bukan PNS 92.000. Sehingga kemudian totalnya kekurangan ini saya mau memberikan uraian data bahwa guru-guru yang kita lihat mungkin di sini dari mungkin kalau SD memang yang paling banyak 100.000 lebih, SMP nomor 2 banyak 22.000 lebih, SMA 9.000 lebih yang nomor 3 yang paling membutuhkan, dan SMK 6.000 lebih gitu ya, SLB 1.000 lebih. Tapi kalau kita lihat per agama, ini kebutuhan guru memang agama Islam yang paling besar, 48.000 lebih guru yang dibutuhkan, kekurangan guru saat ini. Untuk Kristen Protestan itu 47.000, jadi hampir sama banyak dengan kebutuhan guru dari agama Islam. Dan ini tentunya perlu untuk diakselerasi. Juga untuk agama Katolik, ini ada 32.000 jumlah guru yang dibutuhkan untuk Katolik. Lalu kemudian untuk Hindu, untuk agama Hindu, itu ada 11.000 lebih guru yang dibutuhkan, lalu Buddha 8.000, dan terakhir Konghucu 1.000 lebih. Nah, ini adalah kuota formasi yang dibutuhkan. Jadi Prof. Ali dan Pak Dr. Zain tadi juga sudah menyampaikan, memang kita butuh formasi yang lebih banyak nantinya ke depannya. Tentunya kita akan membantu dengan data-data dari Kemendikbudristek, pengajuan tetap melalui Kementerian Agama tentunya secara regulasi, dan sinkronisasi data adalah hal yang wajib yang perlu kita lakukan. Saat ini kalau kita lihat dari formasi yang ada, bahwa kebutuhan formasi yang diajukan tahun ini 18.000 itu hanya 8% dari kebutuhan total guru agama yang ada, yaitu sebesar 242.000 guru yang dibutuhkan atau yang perlu untuk menjalani seleksi ASN P3K. Ini angka 242.000 ini berasal dari
guru yang kekurangan sama sekali dengan guru honorer yang saat ini sedang bertugas. Jadi itu mungkin nanti bisa dilihat. Nah, ini selain untuk mengakselerasi juga sertifikasi dalam jabatan untuk guru-guru yang existing, kami juga ingin menyampaikan melalui forum ini kita memiliki sebuah PR besar untuk PPG prajabatan atau calon guru. Karena sebenarnya jika guru baru ini tidak melalui sebuah proses secara undang-undang itu melalui PPG, maka selalu saja kita akan terjebak pada permasalahan PPG dalam jabatan atau sertifikasi dalam jabatan. Saya beri contoh, misalnya guru yang pensiun itu tahun depan dan beberapa tahun mendatang itu sekitar 70.000. 70.000 ini jika mereka tidak melalui proses PPG, maka ini akan terus menjadi beban untuk sertifikasi dalam jabatan gitu, karena mereka pasti akan perlu nanti menjalani pendidikan profesi. Sehingga kalau ini tidak ditutup, diselesaikan di awal, maka terus saja yang namanya tadi kalau 32 tahun yang disampaikan oleh Pak Prof. Ali atau Pak Tamsil tadi, ketika terus nambah aja jumlahnya itu terus jadi 40 tahun, 50 tahun nggak selesai-selesai. Jadi artinya perlu ada sebuah terobosan PPG prajabatan untuk membuat sebuah mekanisme yang kita usulkan adalah PPG prajabatan itu disesuaikan dengan jumlah formasi yang dibutuhkan sehingga bisa lebih targeted, bisa lebih fokus. Dan kemudian skema yang kita sudah sampaikan kepada termasuk juga dari teman-teman dari Kemenak dengan Prof. Ali atau Pak Zain dan juga dari PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri dan BKN itu adalah PPG dilakukan sesudah rekrutmen gitu ya. Tapi ini tentunya bisa dibicarakan lebih lanjut sehingga intinya adalah kita tidak menambah masalah untuk sertifikasi jabatan secara berkelanjutan, karena jika itu terjadi sebenarnya tidak akan pernah selesai sertifikasi guru dalam jabatan karena masalahnya nambah terus ya. Jadi ibarat air ya terus diisi, walaupun ini keluar isiannya makin banyak dan akhirnya kita secara sistem tidak akan sanggup untuk melakukan sertifikasi yang menyelesaikan sertifikasi dalam jabatan. Jadi ini rencana ke depan yang akan kita lakukan. Ini baik dari negeri maupun swasta, ada skemanya yang sudah kita pikirkan. Terakhir saya ingin menyampaikan terkait untuk seperti yang tadi Prof. Ali dan Dr. Zain sudah menyampaikan bahwa untuk rekrutmen guru agama kita tentunya melakukan koordinasi yang sangat erat dengan Kementerian Agama, terutama untuk kebutuhan untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemendikbudristek. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, maka pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah yang dilakukan Menteri, dan pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri dan atau pemerintah daerah. Dan kebutuhan jumlah guru pendidikan agama juga ditetapkan oleh Menteri, dan dalam hal ini tentunya adalah Menteri Agama. Sedangkan untuk sertifikasi juga dari Peraturan Menteri Agama yang sama Nomor 16 Tahun 2010 di pasal 17 disampaikan bahwa ayat 4 bahwa pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diarahkan untuk meningkatkan kompetensi kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, dan juga sertifikasi, pengayaan wawasan, dan sebagainya. Jadi kita akan terus berkoordinasi agar guru-guru agama kita semakin cepat terakselerasi untuk sertifikasinya. Sehingga tentunya yang harapan kita kualitas semakin bagus dan juga kesejahteraan lebih baik itu bisa kita dapatkan. Terima kasih, begitu paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.